Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali teman-teman mahasiswa Public Relation dengan saya Irmu Lansati dalam gagasan Public Relation. Sesi kita kali ini adalah membahas fungsi PR dalam organisasi. Jadi kalau teman-teman mempelajari konsep-konsep atau kajian-kajian tentang Public Relation, tentu ada sebuah fungsi di situ, ya kan? Nah, fungsi-fungsi ini menganut kepada acuan pola kerja PR dalam organisasi. Yang pertama adalah PR sebagai jembatan komunikasi antara organisasi dengan stakeholder. Ini penting dipetakan, diterapkan juga. Kenapa? Karena PR memiliki dua stakeholder, dua khalayak utama, yaitu internal dan eksternal. Bagaimana cara mereka dikelola, bagaimana cara mereka berkomunikasi, tentu ini menjadi kajian yang penting harus dilakukan oleh PR, dan fungsi PR ada di situ, menempatkan organisasi dengan stakeholdernya dalam sebuah perspektif yang sama dan ditempatkan dalam suasana yang kondusif agar mengarah kepada proses yang strategis. Jika dalam konteks ini PR akan bisa mengelola proses komunikasi itu jika ada ditempatkan dalam level yang strategis, di level top management. Dan ini penting, level top management ini tidak bisa sembarangan, ya, artinya PR tidak bisa ditetapkan di dalam duduknya, di job listnya, kemudian strukturnya, unitnya dalam lingkungan yang tidak kondusif. Bayangkan jika sebuah PR harus berperan secara strategis, tapi dia ditempatkan dalam struktur yang lower management atau rendah, gitu ya. Nah, ini tentu akan menjadi sebuah kontradiksi jika PR satu sisi dia dituntut untuk strategis, tapi di sisi yang lain dia diletakkan dalam kondisi yang tidak strategis, ya. Kemudian fungsi yang kedua adalah PR melakukan tugas sebagai seorang strategic partner, strategic thinker. Jadi bisa jadi dua, unitnya yang strategis tapi orang tidak kompeten, atau orangnya kompeten tapi unitnya tidak strategis. Jadi ini tidak ideal, ya. Tapi di beberapa perusahaan sudah banyak yang memiliki unitnya strategis, PR-nya juga kompeten, sehingga optimal dalam menjalankan fungsi-fungsinya sebagai penerjemah organisasi kepada khalayak, sebagai jembatan, sebagai penyambung lidah organisasi kepada khalayak, dan yang kedua sebagai partner strategis top manajemen atau partner strategis organisasi dalam menyelesaikan masalah-masalah organisasi. Artinya PR tidak bisa lepas dari level top manajemen agar pada saat melakukan proses komunikasi dan memberikan input, ya, feeding kepada top manajemen secara langsung, cepat, dan tidak tunda sifatnya, karena kondisi krisis, isu-isu yang muncul itu luar biasa cepat. Apalagi kondisi sekarang dengan situasi komunikasi yang new normal, segala sesuatunya bergerak dengan cepat, dan dibutuhkan sebuah kesigapan dari praktisi PR agar pada saat menyelesaikan masalah tepat sasaran, tepat guna, dan efisien, efektif. Kemudian ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam fungsi PR ini agar lebih strategis. Tahapan-tahapan itu tentu tidak serta-merta dilakukan secara tiba-tiba. Jadi intinya adalah PR harus melakukan proses komunikasi itu secara terencana, terukur, berkelanjutan, dan mencapai target, yaitu terbentuknya reputasi organisasi. Nah, ini yang seringkali kita lupa, ya, bahwa dalam proses pencapaian reputasi organisasi ini butuh upaya yang luar biasa, butuh upaya yang terus-menerus, dan membangunnya itu susah. Membangun reputasi organisasi itu susah, dan untuk menghapus atau menguranginya mudah sekali. Jadi ini tentu harus dibutuhkan kerjasama yang erat, ya, yang bersama-sama antara top manajemen dan seluruh anggota organisasi. Kemudian kita mengacu kepada kegiatan-kegiatan yang sifatnya strategis tadi.
PR menjadi telinga, menjadi mata, memiliki helikopter view atas organisasi. Telinga matanya siapa? Telinga matanya manajemen. Tidak menjadi dia memberikan interpretasi yang pas kepada manajemen tentang situasi dan kondisi di lapangan atas masing-masing stakeholder yang berkomunikasi dengan organisasi. Saya rasa itu dari gagasan PR kali ini tentang sekelumit fungsi PR dalam organisasi. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita bertemu kembali di sesi yang lain yang membahas gagasan-gagasan public PR yang relevan untuk kebutuhan teman-teman mahasiswa. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.